Bayangkan suasana di sekitar Mekah pada tahun 628 Masehi. Gurun yang tandus, terik matahari yang membakar, dan debu-debu yang beterbangan di antara ribuan orang yang berkumpul di pinggiran kota suci Mekah. Di tengah-tengah kerumunan itu, tampak sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sekitar 1.400 sahabatnya. Mereka datang bukan untuk berperang, melainkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Namun, situasi yang dihadapi oleh kaum muslimin bukanlah sesuatu yang mudah. Kaum Quraisy yang berkuasa di Mekah saat itu tidak menyukai kehadiran Rasulullah dan para pengikutnya. Mereka menganggap bahwa kaum muslimin yang baru saja meraih kemenangan besar dalam perang Khandaq setahun sebelumnya sebagai ancaman yang nyata. Karena itu, mereka bertekad untuk mencegah kaum muslimin memasuki kota Mekah. Karena ketegangan yang terjadi antara kaum Quraisy dan kaum muslimin pada saat itu, sehingga terjadinya perjanjian Hudaybiyah, perjanjian akal-akalan kaum Quraisy, yang manakala itu banyak dari kaum muslimin yang merasa perjanjian itu benar-benar merugikan untuk kaum muslimin. Namun, Rasulullah menyetujui perjanjian itu. Hal tersebut disetujui karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kecerdasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tampak merugikan pada awalnya, keputusan ini membuka jalan bagi kemenangan besar di masa depan. Perjanjian Hudaybiyah adalah contoh kebijaksanaan dan kesabaran dalam menghadapi situasi yang sulit. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada hikmah yang tersembunyi. Dan pentingnya untuk selalu percaya kepada Allah dan mematuhi petunjuknya. Lalu sahabat berilmu, bagaimana kisah lengkap mengenai perjanjian Hudaybiyah tersebut? Nah, di video kali ini, kita akan membahas mengenai perjanjian Hudaybiyah yang disepakati oleh kaum Quraisy dan kaum muslimin kala itu. Sebelum itu, untuk sahabat berilmu yang baru bergabung di saluran kami, silakan subscribe agar kita saling terhubung dalam menyiarkan syiar kebaikan. Bila mana video kami bermanfaat, silahkan bagikan kepada orang lain karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berilmu, untuk memahami bagaimana perjanjian Hudaybiyah terbentuk, kita perlu menelusuri kembali jejak sejarah yang melatar belakangi ketegangan antara kaum Quraisy dan umat Islam. Mekah pada abad ke-7 adalah kota suci yang menjadi pusat perdagangan dan pusat agama bagi suku-suku Arab. Di sana, Ka'bah menjadi simbol yang sangat dihormati, tempat di mana berhala-berhala dari berbagai suku disimpan dan disembah. Mekah adalah kota yang dipimpin oleh suku Quraisy, salah satu suku yang paling berpengaruh di Jazirah Arab. Ketegangan antara kaum Quraisy dan kaum muslimin sebenarnya telah dimulai sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah tanpa mempersekutukannya, langsung menantang kepercayaan yang telah mengakar kuat di masyarakat Mekah. Kaum Quraisy sebagai penjaga Ka'bah dan penguasa Mekah merasa terancam. Mereka khawatir bahwa pesan tauhid yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan merusak tatanan sosial, ekonomi, dan agama yang telah mereka bangun, dan selama bertahun-tahun, kaum Quraisy melakukan berbagai upaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi, dan boikot sosial terhadap umat Islam. Ketegangan memuncak hingga akhirnya pada tahun 622 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah ini menjadi titik balik, di mana Rasulullah membentuk masyarakat Islam yang mandiri dan kuat di Madinah. Namun, meskipun sudah hijrah, ketegangan tidak mereda. Justru sebaliknya, pertempuran besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq mewarnai hubungan antara kaum Quraisy dan umat Islam. Setiap pertempuran ini memperdalam jurang kebencian dan saling curiga antara kedua pihak. Dalam kisah ini kita akan melompat ke 6 tahun setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta umat Islam dari Mekah ke Madinah. Di bawah terik matahari yang menyengat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengunjungi Mekah, bukan dengan maksud berperang, melainkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Keinginan ini bukan hanya sekedar kerinduan pribadi terhadap kampung halaman, tetapi juga bagian dari hak umat Islam untuk beribadah di Ka'bah, rumah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sekitar 1.400 sahabat yang setia.
termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka semua mengenakan pakaian ihram, tanda niat suci untuk melaksanakan umrah. Di dalam barisan mereka terdapat unta-unta yang akan dijadikan hewan kurban, dihiasi dengan tanda-tanda pengorbanan, menunjukkan bahwa mereka datang dengan damai. Namun, situasi yang dihadapi oleh kaum muslimin bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati Mekah, berita tersebar dengan cepat. Kaum Quraisy yang paranoid dan masih menyimpan dendam dari pertempuran sebelumnya. Kaum Quraisy yang berkuasa di Mekah saat itu tidak menyukai kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Mereka menganggap bahwa kaum muslimin yang baru saja meraih kemenangan besar dalam perang Khandaq setahun sebelumnya sebagai ancaman yang nyata. Karena itu, mereka bertekad untuk mencegah kaum muslimin memasuki kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui rencana kaum Quraisy dan adanya kabar angin yang berhembus bahwa kaum Quraisy tidak akan membiarkan mereka masuk. Rasulullah tidak ingin pertumpahan darah di tanah suci terjadi, sehingga beliau memutuskan untuk berhenti di Hudaybiyah, sebuah lembah yang terletak sekitar 20 km dari Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukannya untuk mendirikan kemah dan menunggu langkah selanjutnya. Di Hudaybiyah, suasana tegang semakin terasa. Kaum Quraisy mengirim beberapa utusan untuk bernegosiasi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Budail bin Warqah, seorang dari suku Khuzaiyah yang memiliki hubungan baik dengan Rasulullah. Budail mencoba mencari jalan damai, namun kaum Quraisy tetap keras kepala dan tidak mau mengizinkan kaum muslimin masuk ke Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus Utsman bin Affan ke Mekah untuk berbicara langsung dengan para pemimpin Quraisy. Utsman adalah seorang tokoh yang dihormati dan berasal dari keluarga terpandang di Mekah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap dia bisa membuka jalan negosiasi yang lebih baik. Namun, ketika Utsman berada di Mekah, Utsman ditahan oleh kaum Quraisy dan tersebar kabar bahwa dia dibunuh oleh kaum Quraisy. Berita ini membuat kaum muslimin murka. Di bawah pohon, kaum muslimin yang ada pada saat itu berkumpul dan berikrar setia kepada Rasulullah untuk bertahan dan berjuang jika perlu. Mereka semua bersumpah, dan sumpah ini dikenal dengan nama Bai'at Ridwan, sebuah janji yang penuh dengan semangat dan keteguhan iman. Para sahabat bersumpah untuk mendukung Rasulullah, bahkan jika itu berarti harus berperang. Namun, ternyata kabar tentang kematian Utsman hanyalah rumor. Utsman kembali dengan selamat, tetapi ketegangan tidak mereda. Kaum Quraisy mengirim Suhail bin Amr, seorang negosiator ulung yang dikenal sangat lihai dalam berunding. Negosiasi ini adalah salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah Islam. Di bawah naungan tenda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Suhail duduk berhadapan. Mereka dikelilingi oleh sahabat-sahabat Rasulullah dan para pembesar Quraisy yang sama-sama tegang. Suhail memulai dengan nada yang keras, menegaskan bahwa kaum Quraisy tidak akan membiarkan kaum muslimin memasuki Mekah tahun ini. Suhail juga menetapkan syarat-syarat yang tampaknya sangat berat bagi kaum muslimin. Namun, di tengah negosiasi yang penuh ketegangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kebijaksanaannya yang luar biasa. Beliau tidak terpancing oleh provokasi Suhail, tetapi dengan tenang dan penuh pertimbangan, menerima syarat-syarat yang ditawarkan. Meskipun terlihat merugikan pada awalnya, Rasulullah memahami bahwa perdamaian yang dihasilkan dari perjanjian ini jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Isi perjanjian Hudaybiyah disepakati sebagai berikut. 1. Gencatan senjata selama 10 tahun. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun. Ini adalah waktu yang cukup bagi umat Islam untuk berkembang dan menyebarkan dakwah. 2. Kembali ke Madinah. Rasulullah dan para sahabat tidak diperbolehkan melaksanakan umrah pada tahun itu. Namun, mereka diizinkan untuk datang tahun berikutnya, dengan syarat hanya tinggal di Mekah selama 3 hari dan tanpa senjata kecuali pedang di sarungnya. 3. Pengembalian pembelot. Jika ada orang Quraisy yang melarikan diri ke Madinah dan ingin memeluk agama Islam tanpa izin dari walinya, mereka harus dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, jika ada Muslim yang pergi ke Mekah, mereka tidak harus dikembalikan ke Madinah. 4. Kebebasan suku-suku lain. Suku-suku Arab lainnya bebas untuk bergabung baik dengan kaum muslimin atau dengan kaum Quraisy. Ini memberikan peluang bagi umat Islam untuk memperluas pengaruhnya. Setelah kesepakatan tercapai,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan perjanjian tersebut. Namun, bahkan dalam hal ini terjadi kembali ketegangan. Ketika Ali menulis Bismillahirrahmanirrahim dan menyebutkan nama Muhammad Rasulullah, Suhail keberatan. Dia mengatakan, jika kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah, kami tidak akan menentangmu. Rasulullah pun dengan bijak meminta Ali untuk menulis Bismikallahumma dan mengganti Muhammad Rasulullah dengan Muhammad bin Abdullah, meskipun para sahabat merasa berat hati. Setelah perjanjian ditandatangani, reaksi di kalangan sahabat beragam. Banyak dari mereka yang merasa kecewa dan sedih, merasa bahwa perjanjian ini adalah kekalahan. Umar bin Khattab dengan keberaniannya bahkan mempertanyakan keputusan ini langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah dengan tenang menegaskan bahwa ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti ada hikmah di baliknya. Benar saja, hikmah dari perjanjian ini segera terlihat. Gencatan senjata memberi kaum muslimin ruang untuk bernapas dan memperkuat posisi mereka di Madinah. Dakwah Islam mulai menyebar lebih luas ke berbagai suku Arab. Banyak di antara mereka yang akhirnya memeluk Islam. Bahkan beberapa tokoh Quraisy yang sebelumnya memusuhi Islam, seperti Khalid bin Walid dan Amr bin Al-As, akhirnya masuk Islam setelah menyaksikan kebijaksanaan dan keteguhan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setahun kemudian, Rasulullah dan para sahabat kembali ke Mekah untuk melaksanakan umrah sesuai dengan kesepakatan. Mereka disambut dengan damai, dan ini menjadi pertanda bahwa perjanjian tersebut benar-benar membuka jalan bagi kemenangan yang lebih besar. Beberapa tahun kemudian, ketika kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan menyerang suku Khuza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin, situasi kembali memanas. Suku Khuza'ah yang lemah dan tak berdaya datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, memohon bantuan untuk melindungi mereka dari penindasan Quraisy. Peristiwa ini memicu keputusan besar yang akan mengubah peta kekuasaan di seluruh Jazirah Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar pengaduan suku Khuza'ah, menganggap pelanggaran ini sebagai alasan yang sah untuk mengakhiri perjanjian Hudaybiyah dan mengambil tindakan tegas. Namun, Rasulullah tidak langsung mengumumkan rencananya kepada publik. Beliau menggunakan taktik yang cerdik untuk menjaga rahasia gerakan pasukan. Rasulullah mengirimkan surat kepada berbagai suku Arab di sekitar Mekah untuk meminta dukungan dan mempersiapkan mereka. Sementara di sisi lain, beliau juga terus menenangkan situasi di Madinah agar kaum Quraisy tidak curiga. Dalam waktu singkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 pasukan dari berbagai suku yang loyal kepada Islam. Jumlah ini sangat besar, mengingat saat itu umat Islam masih dalam proses perkembangan dan belum memiliki kekuatan militer yang sebanding dengan kekuatan Quraisy sebelumnya. Namun, berkat gencatan senjata selama 2 tahun dan pertumbuhan dakwah yang pesat, umat Islam kini lebih kuat dan siap untuk menghadapi tantangan besar. Di malam yang tenang, pasukan besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak dari Madinah menuju Mekah. Meskipun jumlah mereka besar, gerakan pasukan ini dilakukan dengan sangat tenang dan tertutup, sehingga hampir tidak ada yang menyadari kedatangan mereka. Rasulullah memilih untuk bergerak cepat dan mendekati Mekah dari arah yang tidak terduga. Ketika pasukan tiba di dekat Mekah, mereka mendirikan kemah di sebuah tempat yang dikenal sebagai Mar Az-Zahran. Dari sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukannya untuk menyalakan ribuan api unggun, menciptakan pemandangan yang menakutkan bagi kaum Quraisy. Api unggun itu menerangi malam, dan dari kejauhan, tampak seperti lautan api yang mengelilingi Mekah. Kaum Quraisy yang tidak siap untuk menghadapi pasukan sebesar itu mulai merasa cemas. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy saat itu, dikirim untuk mengamati situasi. Ketika dia melihat lautan api unggun, dia terkejut dan segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kemahnya. Dalam pertemuan itu, Abu Sufyan menyadari bahwa Mekah tidak akan mampu bertahan melawan pasukan sebesar ini, dan dia mulai melihat bahwa melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya akan membawa kehancuran bagi kotanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kebijaksanaannya menawarkan perdamaian kepada Abu Sufyan dan kaum Quraisy dengan syarat mereka menyerahkan kota Mekah tanpa perlawanan. Abu Sufyan, meskipun dengan berat hati, menerima tawaran tersebut dan kembali ke Mekah untuk mengumumkan bahwa kota tersebut akan diserahkan kepada Rasulullah. Ketika fajar menyingsing, pasukan Muslim mulai memasuki Mekah dengan tertib dan damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian ihram, menaiki untanya dengan kepala menunduk dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu,
Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada balas dendam. Meskipun Mekah adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah mengalami penganiayaan dan penderitaan yang luar biasa, Rasulullah berhasil menaklukkan Mekah pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Beliau memasuki Ka'bah dan mengadakan pembersihan terhadap berhala-berhala yang ada di dalamnya. Dengan tongkat yang ada di tangannya, beliau menunjuk berhala-berhala itu sambil mengucapkan ayat dari surah Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Berhala-berhala yang dulu menjadi pusat penyembahan kaum Quraisy kini runtuh satu persatu, menyimbolkan kemenangan tauhid dan akhir dari kejahiliahan di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri di depan pintu Ka'bah dan berpidato kepada penduduk Mekah, yang sebagian besar telah berkumpul di sekitar Ka'bah dengan rasa takut dan cemas. Dalam pidato yang penuh kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai kaum Quraisy, apa yang kalian kira akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab, "Kami mengharapkan kebaikan dari Anda, wahai saudara yang mulia, putra dari saudara yang mulia." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih dan pengampunan berkata, "Aku katakan kepada kalian sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, tidak ada cercaan terhadap kalian pada hari ini. Pergilah kalian semua bebas." Dengan kata-kata tersebut, Rasulullah memberikan amnesti kepada seluruh penduduk Mekah, termasuk mereka yang pernah menyiksanya dan para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Pergilah kalian semua bebas," beliau bermaksud memberikan pengampunan penuh kepada kaum Quraisy. Ungkapan ini menegaskan bahwa mereka yang sebelumnya memusuhi Islam dan Rasulullah, meskipun telah melakukan berbagai penindasan dan peperangan, tidak akan dihukum atau disakiti. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak perlu takut akan pembalasan atau hukuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau memiliki kuasa penuh untuk melakukannya setelah menaklukkan Makkah. Sebaliknya mereka dibebaskan dari segala dosa dan tindakan permusuhan mereka di masa lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan pengampunan dan rekonsiliasi, yang pada akhirnya karena kelembutan hati Rasulullah banyak orang Quraisy masuk ke dalam Islam secara sukarela. Ini juga mencerminkan sifat pemaaf dan kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta prinsip Islam yang mengedepankan perdamaian dan pengampunan daripada balas dendam. Penaklukan Mekah adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan moral dan spiritual. Dengan penaklukan ini, Mekah menjadi kota suci di bawah kendali Islam, dan Ka'bah kembali menjadi tempat ibadah yang murni untuk menyembah Allah. Setelah penaklukan ini, Islam mulai menyebar dengan sangat cepat ke seluruh jazirah Arab. Banyak suku yang sebelumnya ragu atau bermusuhan dengan Islam, kini dengan sukarela memeluk agama ini. Penaklukan Mekah juga menandai akhir dari kekuasaan Quraisy. Demikian sahabat berilmu kisah dari perjanjian Hudaibiyah yang bisa kami ceritakan. Kisah ini menggambarkan kepintaran Rasulullah dalam mengatur strategi. Rasulullah sudah mengetahui kaum Quraisy pasti tidak akan menepati janji, dan pada saat itu terjadi, Rasulullah mungkin bisa saja menyerang kota Mekah dengan pasukannya, tetapi Rasulullah tidak berusaha untuk menaklukkan kota Mekah dengan kekerasan. Beliau hanya ingin menunjukkan kekuatan pasukannya agar kaum Quraisy menyerah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila mana terdapat kesalahan dalam penyampaian cerita yang kami bagikan. Suatu kesalahan datangnya dari kami, dan suatu kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Mari kita sama-sama membagikan syiar kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.